Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur yang terletak di ujung paling timur Pulau Jawa. Mayoritas penduduk aslinya adalah suku Osing, dan Banyuwangi dikenal sebagai salah satu kota tujuan wisata nasional hingga mancanegara. Di Banyuwangi, hingga saat ini terdapat 122.000 UMKM. Namun sayang, masih banyak UMKM yang masih belum memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan usahanya. Dalam rangka peningkatan sumber daya manusia menuju produk UMKM, Kementerian Kominfo lewat program Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika atau BAKTI memberikan pelatihan bagi UMKM di Banyuwangi melalui program digitalisasi negeri Go Digital 2021. Pelatihan UMKM Go Digital merupakan bagian dari program konektivitas digital tahun 2021 Kominfo RI yang dicanangkan Presiden Joko Widodo dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Pelatihan digitalisasi negeri UMKM Go Digital diselenggarakan selama 2 hari di Hotel Kokon dari tanggal 5 hingga 6 Maret 2021 dengan menerapkan standar protokol kesehatan. Pelatihan ini diikuti 30 peserta yang hadir di tempat dan 100 peserta yang mengikuti secara online, terdiri dari UMKM dan penggiat ekonomi, komunitas, dan pengusaha muda. Bakti Kominfo merupakan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selalu mengadakan kegiatan digitalisasi negeri di sejumlah titik di Indonesia dan di Jawa Timur. Salah satunya adalah Banyuwangi. Tepuk tangan untuk Banyuwangi, luar biasa. Kota Banyuwangi adalah rangkaian ke-6 dalam pelatihan peningkatan sumber daya manusia menuju UMKM Go Digital yang diselenggarakan oleh Bakti Kominfo RI. Kegiatan pelatihan ini diikuti oleh para pelaku UMKM yang telah mendaftar dan melalui seleksi sebelumnya. Peserta yang hadir secara langsung di Kokon Hotel Banyuwangi sebanyak 30 orang dan peserta yang bergabung secara online via Zoom meeting sebanyak 100 peserta. Semoga kegiatan digitalisasi negeri ini tahun 2021 di Kota Banyuwangi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Lewat Bakti Kominfo RI, pelatihan UMKM Go Digital hadir untuk mendorong UMKM di Banyuwangi dalam mengoptimalkan internet sebagai komunikasi dan bisnis, sehingga terjadi percepatan konektivitas digital tahun 2021. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dalam acara pelatihan, baik secara online melalui Zoom meeting dan offline di Hotel Kokon Banyuwangi. Di masa pandemi ini membuat kita sulit untuk berinteraksi secara langsung. Semoga tidak mengurangi tujuan dan manfaat dari acara pelatihan ini. Perkenankan saya mewakili Ibu Fadilah Matar selaku Direktur Sumber Daya dan Administrasi Bakti Kementerian Kominfo dan Informatika mengucapkan selamat dan sukses bagi seluruh peserta pelatihan UMKM serta para sumber dan tamu undangan yang saya hormati. Dalam acara pelatihan ini bisa membantu mensukseskan para pengusaha dan entrepreneur muda untuk menyongsong era digital agar dapat mampu bersaing dan tumbuh maju bersama dalam era transformasi digital. Peserta yang hadir memiliki produk yang unik, kreatif, dan tentunya memiliki ekonomis yang tinggi dan kualitas baik. Potensi ini harus didukung pembelajaran dan pembinaan yang berkesinambungan terhadap UMKM di Kota Banyuwangi, sehingga mampu menjalankan usahanya secara digital. Bakti Kominfo RI Digitalisasi Negeri hadir untuk mendorong UMKM dalam mengoptimalkan internet sebagai komunikasi dan bisnis sehingga mampu menjadi pelaku ekonomi digital. Selamat datang di kota yang insya Allah membuat
produk-produk UMKM yang saat ini produknya sudah dinikmati di seluruh negeri ini, baik maupun produk kita dinikmati secara langsung maupun secara tidak langsung. Kita semuanya sudah sama-sama mengetahui bahwasanya Banyuwangi memiliki UMKM yang begitu banyak. Saya sangat bangga dan salam hormat saya kepada 30 pelaku UMKM yang hari ini hadir secara offline dan 100 pelaku UMKM yang hadir secara online. Pada hari ini kami haturkan hormat setinggi-tingginya karena pada kesempatan kali ini saya sampaikan dan beberapa kesempatan lain juga kami sampaikan, pandemi COVID bukan sesuatu hal yang mudah buat kita semua, tapi harus kita akui bahwasanya UMKM yang ada di sekitar kita ini adalah penunjang perekonomian Banyuwangi serta nasional. Mari kita berikan aplaus setinggi-tingginya buat pelaku UMKM yang sampai hari ini masih bisa bertahan. Banyuwangi sampai tahun 2020 bulan Desember kita mencatat ada 122.850 pelaku UMKM yang sudah terdaftar di kabupaten kita. Jadi kami berharap dengan adanya pelatihan digitalisasi negeri ini dapat memancing para UKM-UKM di daerah untuk bisa survive, apalagi di zaman pandemi seperti ini dengan melakukan penetrasi digital. Kami berharap UMKM bisa memanfaatkan era digitalisasi ini untuk meningkatkan jualannya ataupun produk-produk yang mereka ingin kembangkan di setiap daerah. Dengan adanya setelah pelatihan yang kami berikan, kami berharap bahwa nantinya akan ada komunikasi aktif baik dari UMKM daerah kepada pemerintah pusat terhadap peningkatan perekonomian negara atau pemerintah. Nah, ini kami berharap nantinya terjalin komunitas UMKM baik dari sektor daerah maupun sektor pusat secara nasional yang nantinya bisa memberikan masukan terkait kemajuan perekonomian negara seperti itu. Nah, ini bisa melalui kerjasama yang nantinya kita sinergikan dengan kementerian-kementerian ataupun lembaga lain baik secara di pemerintahan daerah maupun di pemerintahan pusat seperti itu. Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar penting ekonomi nasional. Pelatihan UMKM Go Digital bertujuan untuk memotivasi UMKM agar giat kembali di era pandemi dengan menggunakan teknologi informasi. Melalui teknologi digital, produk UMKM mudah untuk diakses oleh konsumen dan cepat dalam melakukan transaksi dan pengiriman. Kegiatan memasarkan atau mempromosikan produk melalui media digital atau internet dengan tujuan mendapatkan pasar dan konsumen secara cepat dengan jangkauan yang luas. Apapun yang kita lakukan berhubungan dengan internet. Apapun yang kita lakukan semuanya berhubungan dengan gadget. Itu sekarang mau tidak mau, ya, terima tidak terima harus diterima. Mau tidak mau harus mau. Karena ini sudah zamannya. Kita yang harus menyesuaikan dengan perubahan. Kita yang harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau kita tidak mau menyesuaikan, kita pasti akan ketinggalan. Termasuk dari 30 peserta yang ada di sini. Begitu mungkin kemarin ada yang terlambat, ya sudah, tidak bisa datang ke sini. Karena apa? Kuota hanya 30. Siapa cepat, dialah yang dapat. Dan itu benar-benar terjadi sekarang. Begitu kita tidak cepat dan kita kalah cepat, ya sudah. Selesai, kita ketinggalan dengan yang lainnya. Semuanya sudah berbondong-bondong ke dunia digital. Ya, semua sudah berbondong-bondong ke sana. Kita ingin punya trik atau cara di mana produk yang kita punya ini itu selain ada di atas produk kita, itu kita juga penjualannya juga lancar dan
bisa meningkat. Bisnis online itu kuncinya adalah kata kunci. Kunci dari segala kunci bisnis online adalah kata kunci atau keyword. Kalau Bapak Ibu semua bisa menemukan keyword yang benar, yang berduit, ya laris. Ya, kunci yang kedua adalah deskripsi. Ya, deskripsi di mana di 160 karakter pertama termasuk koma dan spasi. Di situ diisi apa? Diisi keyword juga, diisi keyword. Hanya 160. Berikutnya baru deskripsi produk. Produk saya harga reseller beda, harga agen beda. Ke konsumen kita semuanya mulai dari Banyuwangi dan luar kota kita sama semuanya. Cuma untuk bidik itu kota-kota yang saya kesulitan itu kita pakai apa ya Pak? Jadi kalau grup jual beli biasanya banyak yang jual, tidak ada yang beli. Coba gini, kalau coba dicari ke grup yang lebih segmented. Di grup iklan, dipromosikan di grup iklan juga. Bisa iklan Lumajang, iklan Surabaya, iklan Jogja dan sebagainya. Atau cari grup yang lebih segmented. Gitu Bu. Ya, kalau semisal sudah di kota ini sudah, tapi ternyata nggak ada yang beli. Oke, berarti yang lebih segmen kira-kira itu grup apa? Kalau tadi ibu-ibu senam, saya rasa mereka ada di grup bikin grup-grup senam biasanya gitu. Semua terhubung dengan internet, itu pertama. Kedua, mau tidak mau kita mesti pindah ke online market. Kemudian ketiga, di saat pandemi COVID-19 ini, kita mesti melek kepada teknologi. Terakhir, langkah-langkah mulai berinternet adalah pertama adalah ide, riset, siapkan konten, kemudian display dan promosi. Baik, sekali lagi tepuk tangan dulu buat Pak Cucu. Kita punya ide, di riset dulu seperti apa pasar yang membutuhkan produk kita yang seperti apa, baru setelah tahu hasilnya baru kita upload. Nah, itu yang harus dilakukan oleh teman-teman baik khususnya UMKM Banyuwangi dan secara umum UMKM di seluruh Indonesia. Dan memang UMKM mau tidak mau harus mau, terpaksa tidak terpaksa harus dipaksa, harus berjualan online, harus go digital. Dalam digitalisasi UMKM, salah satu komponen terpenting adalah branding produk untuk usaha UMKM. Kita punya usaha, kemudian bergerak di bidang snack ataupun di fashion industry, harus punya siapa pelanggan kita. Segmennya kita tuh di mana? Apakah di segmen middle to low, atau di middle to high? Kita harus peka terhadap itu. Apa yang mereka butuhkan dan cari, itu sesuaikan dengan event. Misalnya mau bulan-bulannya kita harus jelas ngetik. Bulan ini musim nikahan, kita juga harus promosinya mulai 2-3 bulan sebelum musim tersebut. Mau lebaran minimal 2 bulan sebelum lebaran sudah kita up promosi-promosi apa yang kita keluarkan, motif-motif baru apa yang kita keluarkan, model-model terbaru apa yang kita keluarkan. Ketika kita menerapkan sistem ATM atau pemikiran ATM, amati, tiru, dan modifikasi, apakah itu diperbolehkan? Karena mengingat ketika orang yang memang sudah punya brand, otomatis sudah punya bentuk legalitas sebagai hak atas kekayaan intelektualnya. Kita akan bangga bila produk atau karya kita menjadi trendsetter, bukan jadi follower atau pengikut. Kalau saya berbicara warisan budaya, saya akan bangga atau tidak akan mengklaim bahwa ini motif saya, kamu nggak boleh niru, kamu akan kalau misalnya niru saya akan polisikan atau bagainya. Tapi kalau saya pribadi sih selama ini alhamdulillah sih bangga ya. Karya saya bisa ditiru atau orang lain itu satu kebanggaan. Berarti karya saya bisa diterima di masyarakat. Ada tip-tip khusus atau trik khusus dari Mas Hisam bagaimana produk-produk kita ini tidak hanya dicintai oleh orang Eropa, tapi lebih banyak dicintai oleh orang-orang Indonesia sendiri. Terima kasih. Yang pasti kalau berbicara tentang pangsa pasar di dalam negeri yang tidak kurang mencintai produk Indonesia asli, memang saya akui memang ada. Tapi alangkah lebih baiknya kita punya karya tuh seunik mungkin, segampang diingatnya, kemudian punya hal yang lebih, tidak seperti di pasaran. Bikinlah suatu karya itu yang beda dengan yang lain.
Kalau prinsip saya atau moto saya, jadilah diri sendiri supaya karya kita gampang diingat gitu. Yang pasti berbicara tentang bisnis atau usaha, terutama di fashion industry, itu harus lebih update, kreatif, inovatif, kemudian lebih lihat event-event yang ada begitu. Dunia digital marketing itu sangat diperlukan di zaman sekarang. Dengan adanya Bakti Kominfo turun ke daerah-daerah, sangat berharap membantu masyarakat terutama UKM daerah lebih berkembang lagi, lebih maju lagi, UKM naik kelas. Program pelatihan media digital diperlukan untuk mewujudkan pengguna yang mampu mengetahui apa yang mereka butuhkan, strategi dalam menelusuri sumber informasi yang relevan, menimbang, menggunakan, dan menyebarkannya secara benar. Melalui digital, jangkauan pasar lebih luas, UMKM menjadi lebih profesional, biaya operasional lebih rendah, budget pemasaran bisa diatur sesuai kebutuhan, hingga pertumbuhan bisnis yang lebih cepat. Ada 45 kelompok yang sudah kita bina di seluruh Indonesia, itu ada di 27 kabupaten, ada yang dari Papua sampai ke Aceh, dan ada sudah lebih dari 1.800-an, dan saya bersyukur 70% atau 69% dari kelompok-kelompok yang sudah kita bina atau nelayan-nelayan yang sudah kita bina, itu bisa menjual lingkungannya, produknya dengan cara-cara kreatif, tidak harus tergantung kepada menangkap ikan. Door prize itu yang kita dapat, walaupun dengan tim nelayan yang dianggap tertinggal, yang dianggap SDM-nya sudah lemah, kemudian dianggap terpencil dan yang lainnya, bahkan rata-rata tidak lulus sekolah dasar. Apa yang bisa kita capai untuk meraih itu semua? Melakukan pekerjaan pada puncak kemampuan kita. Ini adalah langkah awal bagaimana produk kita, bagaimana perusahaan kita, bagaimana diri kita akan menjadi terbaik, akan menjadi berhasil kalau kita bisa tampil semaksimal mungkin. Kalau kita bisa menampilkan puncak kehebatan dari produk kita. Kalau sudah siap dijual, setelah diuji coba beberapa kali, setelah dites beberapa kali, barulah dijual. Karena ketika produk kita tidak maksimal, maka image-nya akan negatif. Tapi ketika siap baru dilepas ke pasar, maka image-nya akan langsung positif. Bagaimana Bapak mengubah dari pantai yang dulunya kumuh dan kotor, sekarang menjadi kawasan wisata yang begitu potensial dan memiliki APBD untuk membantu ke kabupaten? Saya lebih tertarik kepada lebih mengubah mindset. Karena ketika mindset ini kita rubah, kita ajak masyarakat untuk bersih, untuk ramah, maka secara otomatis wilayah yang ditempati atau yang menjadi wilayah usaha kita otomatis akan berubah, gitu, menjadi baik juga. Bagaimana untuk kemudian dapat bersinergi, baik itu antara nelayan, antara pihak perizinan dan lain sebagainya. Bagaimana setiap program kita, bagaimana setiap kegiatan kita itu ada nilai ekonomi. Karena semulia apapun kegiatan kita, sebaik apapun orang yang membawa, tetapi tidak sinergi dengan nilai ekonomi, artinya mengurangi nilai pendapatan mereka, pasti akan ditolak. Mungkin bisa nggak Pak kita kerjasama untuk penjualan tiket Pak? Jadi penjualan tiket itu diklopkan sama produk-produk anggota kita Pak. Bagaimana produk Ibu, produk Bapak ini bisa memberikan nilai tambah kepada destinasi, kepada yang menjual tiket. Jangan sampai produk kita ini menjadi beban. Yang penting bisa saling mensupport satu sama lain. Karena tidak bisa bisnis ini hanya menguntungkan satu pihak, tetapi harus simbiosis mutualisme.
kesana aja yuk gitu. Kalau kesana beli tiket sekalian dapat jus jambe, keren itu. Yang kita maksud lakukan pekerjaan pada puncak kemampuan adalah saya mengajak teman-teman pelaku UMKM ini menjadi versi terbaik. Bagaimana potensi yang mereka miliki, saya yakin mereka memiliki kekuatan sendiri-sendiri, itu benar-benar total ditampilkan. Gitu. Sehingga ketika itu total ditampilkan, maka adalah produk-produk yang baik, produk-produk yang bagus yang akan keluar dari para UMKM. Jadi itu yang sebenarnya yang sangat saya inginkan. Selain dilakukan pemaparan dari mentor maupun pembicara, acara juga menyelipkan program menarik, yakni lomba pembuatan video produk bagi semua peserta. Produk kami yang khas yaitu dandang kukusan, yang mana dandang kukusan ini sendiri sebuah alat masak khusus untuk nasi. Sebenarnya peruntukannya juga intinya mengukus, tapi lebih spesifikasinya kita untuk memasak nasi. Kami pemuda desa area selatan Banyuwangi yang katanya di pelosok ingin mengambil peran mengabarkan berita positif, salah satunya dengan visual keripik semacam ini. Jadi ada beberapa maskot yang kami masukkan. Sekarang produk kami meskipun masih baru sudah layak ekspor dan kita sudah pernah ekspor meskipun masih tangan kedua. Jadi harapan kami ingin ekspor sendiri. Kelemahan saya karena saya itu masih sebatas UKM, jadi kelemahan saya kan kita kalah dengan produk-produk yang gula rendah kalori tapi sudah pabrikan. Jadi saya ingin menonjolkan keutamaan saya yaitu diproses secara tradisional tapi tidak istilahnya itu masih mengutamakan kehigienisan. Dari 30 peserta tersebut tersaring 3 nominasi terbaik dan berhak mendapat modal usaha. Total 10 juta rupiah bagi 3 pemenang. Alhamdulillah kami selaku pelaku UMKM sangat terbantu dengan adanya program pelatihan ini, yang mana kami sebelumnya hanya berkutat pada seputar cara-cara konvensional. Kita bisa ketika ngomong era digitalisasi ini mengimbangi dari teman-teman yang sudah berjalan. Di sini kita saling mengenal satu sama lain, saling bertukar ide, saling bertukar produk juga, informasi, dan juga salah satunya adalah relasi dan juga cara penggunaan media sosial. Karena seperti yang kita tahu media sosial itu unik ya, niat saja tanpa action akan mustahil, begitupun sebaliknya. Jadi salah satu hal yang perlu kita lakukan adalah sinergi satu sama lain. Kami berharap untuk Bakti Kemenfo pelatihan ini tidak sampai di sini. Kami ingin pendampingan selanjutnya, tidak hanya istilahnya itu kita materi penjualan lewat online, tapi kita itu ingin secara langsung diajarin prakteknya. Bagaimana cara-cara kita berjualan secara online dan bagaimana kita cara-cara untuk menggait buyer.